Hei, Saru, kau masih di sini? Ayo cepat sayang, sebentar lagi mereka datang. Tunggu dulu. Ibu. Ayo, ayo. Korannya sudah datang. Ini korannya. Keluarga pemuda ini datang dari Amerika. Bagaimana kalau mereka tidak suka masakan rumahan? Lalu? Apa kita perlu memesan makanan di luar? Boleh beli makanan seperti itu kalau aku sudah mati. Mengerti? Ya sudah, baiklah. Maafkan aku. Sajikan makanannya di atas daun pisang yang segar. Seperti kita di rumah. Mereka akan menghargainya. Mereka harus menghormati adat Saru, keluarganya, dan nilai-nilai yang diyakininya. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Ya, ini aku, Jairam, yang bicara. Lanjutkan. Ya. Baiklah. Aku mengerti. Baik. Mereka membatalkan kunjungannya. Batal? Tapi kenapa? Ibunya membuat daftar dengan 10 orang gadis. Sejak anak itu di Amerika. Dia suka gadis pertama yang dia temui. Jadi daripada dia membuat anak kita kecewa, lebih baik dia tidak datang. Bungkus makan siangku dan Saru. Akan kuantar ke perpustakaan. Lalu aku akan pergi ke kantor. Ke kantor? Bukannya kau mengambil cuti? Tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja. Dia itu benar-benar keras kepala. Ibu, pemuda itu tidak jadi datang. Apa artinya ini? Diam, pelan-pelan bicaranya. Nanti ayahmu dengar. Apa artinya pernikahanku dengan Sandi akan ditunda lagi? Dengar Kaveri, sudah berkali-kali ibu bilang, Saru itu kakakmu. Dia harus menikah lebih dulu. Kau tidak boleh mendahuluinya. Tolong, tidak usah membantah lagi untuk hal ini. Kenapa kau tidak mencari pacar sendiri? Memangnya itu tanggung jawab kami. Mencari seseorang dan menemukan seseorang itu berbeda. Bukannya aku tidak pernah menyukai siapa-siapa. Tapi kalau orang itu tidak membalas perasaanku, aku harus bagaimana? Aku harus meminta keluargaku mencari pemuda yang tepat untuk menjadi suamiku. Saraswati Partasarti? Penelitian yang kau berikan soal tren pasar itu luar biasa. Bosku sampai kagum. Saru, dengar. Aku butuh bantuanmu. Kantorku akan mengadakan pesta musim panas untuk anak-anak kurang mampu. Citari sambut raja pakai pancaran ucap cinta dapat tutup hati lun dapat jumpa ulun pandang boleh dimungku keinginan pengen biola mempesona kira salu berapa pansa tiket mata lu nak berubah on disenyumnya bamalu tergoda timbul cinta lama dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena. Monica
Halo? Selamat pagi, Pak. Saya mau lapor ada masalah di apartemen ini. Lukanya dalam sekali. Seharusnya kita pergi ke rumah sakit. Haji Maulana, kupikir gadis itu benar. Kau berlumuran darah tapi tidak mau ke rumah sakit. Kenapa? Pasti ada alasannya. Ini akan segera sembuh, tidak perlu ke rumah sakit. Bagaimana bisa? Lukamu dalam sekali. Sejauh yang aku tahu, orang yang terluka seperti ini adalah pencuri atau polisi. Ayo kita pergi. Kau yang mana? Ayo pergi. Ayo pergi. Saru, pulanglah. Tidak, tunggu dulu. Kenapa kau menyuruhnya pulang padahal ada aku di sini? Kau pikir sedang apa aku di sini? Aku bicara padamu. Marty, Siapa? sepertinya orang ini pemain lama. Suruh dia naik mobil. Iya, baik. Pak, tolong dengarkan aku. Tidak ada pelanggaran. Pacarnya melemparnya dengan botol dan pecahan botol terkena punggungnya. Ini hanya kesalahpahaman kecil, tidak ada pelanggaran, sungguh. Begitu. Kalau begitu suruh pacarnya datang ke kantor polisi. Hei, mau kemana? Aku sudah bilang cepat pulang. Tolong kali ini dengarkan aku, Tidak, tolong. ini kesalahanku, jadi aku harus bertanggung jawab. Aku harus menjelaskannya. Saru, sudahlah. Pak, kalau dia menyuruh pacarnya ke kantor polisi, mereka bisa bertengkar lagi. Mereka tidak punya kesempatan untuk bermaaf dan mengatakan aku mencintaimu. Apa katamu? Baru saja kau bilang apa? Maaf. Sehatmu. Bicara sembarangan. Kau mau aku pecat? Saya tidak bohong, Pak. Dan saat mereka berdua pulang, mereka diantar oleh polisi. Polisi? Saraswati? Omong kosong apa ini? Begini Pak, sebaiknya kita ke atas melihat bersama, Iya. supaya tidak jadi fitnah. Arundhati, pulang duluan. Ayo, Pak. Ayo. Ayo. Mari, Pak. Silakan. Saya berani sumpah saya tidak bohong. Pintunya saja masih terbuka. Indar, Nah kan, ternyata satpam ini benar. bukannya ayah seharusnya pulang besok? Ayah, Pak. Kau sudah salah paham. Aku mengobati ini di rumah sakit. Sudah tutup mulutmu. Kau pikir apartemen ini rumah bordil? Kali ini kau sudah keterlaluan. Kau sudah memperdaya putri kami, dan kau sekarang berani menantang kami. Apa kau tidak malu? Aku tidak memperdayai siapapun. Saru, Saru apa? Namanya itu Saraswati. Saraswati Parta Saarti. Dan gadis seperti Saraswati ini berani melawan tradisi karena pemuda berandalan sepertimu. Coba jelaskan pada kami kenapa bisa terjadi. Ayo katakan. Tidak perlu mendengarkan penjelasan mereka, Pak. Biar saya saja. Kebetulan saya yang berjaga malam saat itu. Saya melihat mereka keluar jam 4 pagi, dan saya berani sumpah. Saya tidak bohong, Pak. Dan tindakan seperti ini harus diberi sanksi. ayah, ayo kita pulang. Nanti aku ceritakan semuanya. Ayo kita pulang. Aku mohon. diam kau. Tunggu Jairam. Ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Begitulah yang tertulis dalam kitab. Tapi bagaimanapun itu dia putrimu. Wajar kalau anak muda berbuat salah. Jadi saranku sebaiknya kau bicara dengannya. Dan bawa putrimu pulang dulu. Aku mohon, ayah. Aku mohon. Arundhati. Hubungi pendeta untuk melakukan upacara kematian. Kita harus membuat upacara kematian. Untuk siapa? Ada kesalahan yang tidak termaafkan. Kalian sudah mendengarnya. Hari ini putriku meninggal. Mohon datanglah ke rumahku untuk upacara kematiannya.
Kau juga. Ayo kita pergi. Ayo. Baiklah, ayo. Maaf. Untuk apa minta maaf? Maaf saja. Kuncinya. Apa kau selalu datang ke sini? Pasar ini terkenal karena harganya yang murah. Sampai-sampai ayahku juga berbelanja di pasar ini. Pasar ini juga terkenal karena minuman tandarnya yang enak. Apa kabar, Sangkar? Saya baik. Buatkan 2. Untukku yang biasa, dan untuknya yang ringan. Baik. Ini untuk Anda yang kuat dan super seksi. Yang punya Anda yang मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं तुम और कहीं मैं और कहीं लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा जाऊंगा ओ मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा 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 Aku akan berikan undangan ini pada Saru. Jaga dirimu. Saraswati, Dia sudah tidak bekerja di sini lagi, maaf. ada informasi tentang dia? Tidak ada. Maaf. Bisa berikan ini pada Abimanyu Sastri? Terima kasih. Inder. Aku tidak bisa memberikannya kepada Saru. Kenapa? Sejak kami tidak jadi menikah, kami tidak berhubungan lagi. Jangan bohong. Kau datang menemuinya di resor, dia bersamamu. Aku melihatnya sendiri. Ya, aku memang ke sana dan kami bicara. Setelah itu kami tidak pernah bertemu lagi. Apa maksudmu? Dia pasti memberikan alamatnya. Tidak. Ada pesan untuk keluarganya. Maaf, tidak ada. Abimanyu, Hmm? ada pesan untukku? Tidak. Halo? Ya, katakan.
Aku bawa pistol. Lain kali kalau kau pergi tanpa memberitahu aku terlebih dulu, aku akan menembakmu 6 kali. Mengerti? Apa? Apa? Mengatakan halus saja tidak mau. Tidak. Kenapa? Karena setelah yang terjadi malam itu kau tidak mengatakan halo. Kau menghindariku. Begitu. Jadi itu sebabnya kau pergi. Karena kau merasa malu. Saru, dewasalah. Aku tidak pergi. Aku mengirimkanmu pesan, Inder. Kau membacanya kan? Hah? Benar. Dan aku sengaja mendiamkanmu karena aku pikir kau mau berbaikan lagi dengan Abimanyu. Saru, kenapa kau berkeliaran di hutan ini? Hah? Kenapa berkeliaran di hutan seperti orang gila? Katakan. Apa hakmu menanyakan itu? Saru, setelah malam itu, kau menganggap aku ini siapa? Semua itu sudah berlalu, Inder. Apapun yang terjadi malam itu, semua itu hanya agar aku bisa melupakan Abimanyu. Tidak ada yang istimewa. Itu tidak berarti apa-apa. Kau mengerti? Sekarang tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan aku. Kau anggap aku ini siapa? Katakan siapa aku bagimu. Katakan, Saru. 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 Aku sudah melarang Saraswati pergi ke dataran tinggi. Dia menderita meningioma. Ada tumor ganas di otaknya. Ini sudah tidak bisa dioperasi ataupun dikemoterapi lagi. Itu sebabnya kami hanya memberikannya obat minum. Dalam kasus ini sulit untuk membuat diagnosa. Karena tidak ada gejalanya yang terlihat selain sakit kepala dan demam. Dan aku sudah menjelaskan ini kepada Saru dan tunangannya. Tunggu. Abimanyu. Iya. Kau meninggalkan dia karena penyakitnya, kan? Aku menerima laporannya beberapa jam setelah aku membatalkan pernikahan. Kalau aku tahu tentang ini, aku tidak mungkin menyakiti Saru. Kantorku tempatku bekerja, nanti meminta laporan kesehatan untuk visa. Itu sebabnya dokter menghubungi aku dulu, bukannya Saru. Aku juga merasa malu. Semalaman aku mencari Saru untuk memperlihatkannya. Keesokan harinya aku menemuinya di resort dan minta maaf agar diberi kesempatan kedua. Tapi dia tidak mau. Dia bilang aku orang yang sangat beruntung. Kalau tidak membatalkan pernikahan, maka aku akan punya istri yang punya tumor ganas. Aku bertanya padamu apa dia meninggalkan pesan untukku. Kau bilang tidak ada. Kau ingat? Kenapa kau bohong? Kau tidak boleh tahu soal ini. Dia memintaku untuk merahasiakannya. Kalau tidak, tentu aku akan mengatakan. Membatalkan pernikahan bisa, tapi tidak bisa melanggar janji. Bagaimana keadaannya? Kalau ku beritahu kau mau apa?
Maaf, Pak. Ini barang-barang milik pasien. Terima kasih. Aku akan datang ke pernikahan dengan tangan diinfus. Apakah mengancam dokternya dengan pistol agar bisa membawaku? Di mana pestanya? Kejutan. Aku suka kejutan. Ayah kelihatan tampan sekali. Ibu mendapatkan kalung itu. Dia sudah lama menginginkannya. Itu pamanku dari Fizak. Kakaknya ayahku. Setiap kali bicara, di akhir kalimatnya dia selalu melakukan ini. Ada apa yang dia lakukan? Jairam, Jairam, cepat ke sini. Ini, Jairam, lihat yang dia lakukan. Kurang ajar. Apa ini? Kenapa kau melakukan ini? Telepon polisi. Jangan mengalungi fotonya dengan bunga.
Kalau tidak, kamu apa? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali supaya kau bisa menamparku lagi. Permisi. Hei, bangun teman. Bangun, sudah pagi. Ayo, ayo, ayo. Sudah aku bilang aku akan selalu mengawasimu. Hah? Rupanya kau jadi bintang di sini. Banyak sekali yang melaporkanmu. Kau minum semua ini sendiri? Hebat juga. Ayo, aku beritahu kau di kantor polisi. Sudah ada kemajuan? Aku mengizinkan kamu pulang karena kamu memaksa. Tapi kau harus datang setiap hari untuk diperiksa. Kau mengerti? Oh ya, di mana temanmu? Biasanya setiap jam kunjungan dia datang. Ada apa dengannya? Pak, izinkan aku menelepon. Pak? Pak, tolong. Aku harus menelepon ke rumah sakit, Rode, Pak. tolong tenangkan dia. Hei kau, ayo duduk. Kau mau apa? Ayo duduk. Izinkan aku menelepon, Pak. Kalau tidak, Apa? Kalau tidak apa? Aku bisa saja memasukkanmu ke penjara. Kau tahu, banyak sekali warga di sana yang melaporkanmu. Apalagi catatan kriminalmu banyak. Dan sekarang, bahkan kau mengancam polisi yang sedang bertugas. Kalau tidak apa? Kalau tidak, kamu apa? Pak, aku cuma mau menelepon. Hei Rode, masukkan ke dalam sel. Ini hari Sabtu, jaminannya baru bisa dibayar hari Senin. Tolong, Pak, aku harus menelepon seseorang. Tolonglah, Pak. Ini sangat Ayo, penting. jangan ganggu komandan. Biarkan dia dalam sel Ayo keluar. dua Tolong, atau aku 3 harus hari. menelepon. Tolong katakan, aku mau menelepon ke rumah sakit. Kenapa aku tidak mengerti juga? Aku harus menelepon. Hei, kau mau kemana? Hei, hei, apa kau mau telepon ayahmu? Hei, hei, tangkap dia, tangkap. Jangan biarkan dia pergi. Hei, berhenti. Hei, berhenti. Hei, Marty, ambil mobil. siapa? Aku mau mengembalikan buku ini. Kalau ada orang yang setelah 8 tahun baru keluar penjara, buku apa yang cocok untuknya? Gadis beruang, mau minum kopi? Tidak mau kopi? Bagaimana kalau tequila?
Hari ini setelah bertemu seorang gadis di depan lift, rasanya aku menemukan pilihan terbaik. Biasanya aku menghindari gadis yang menangis. Tapi saat kau menangis, aku mau menciummu. Apa kau izinkan untuk itu? Sudah 27 hari 9 jam sejak kita bertemu, tapi kau belum juga menjawab. Jadi kurasa jawabanmu tidak. Terima kasih. Tapi kalau kau berubah pikiran, telepon aku. Berhenti di sana. Tunggu dulu. Berhenti. Berhenti. Minggir. Ayo minggir. Awas, berjalan. Berhenti. Tunggu. Awas, Minggir. Mau kemana? Aduh. Pegang kakinya. Pegang. Kau lari seperti dikejar hantu. Apa alasanmu? Maaf atau aku cinta padamu? Tunggu, itu borgolnya. Dia kabur lagi. Kali ini, dia kabur dengan borgolnya. Kita bilang apa pada pusat soal borgol? Jangan. Harus ku kejar? Bersantai saja. Bebas bersyaratnya hanya 10 menit. Setelah itu dia harus kembali. Waktunya mulai dari sekarang. Maaf saya, aku tidak ke rumah sakit. Kenapa kau menangis? Kau baik-baik saja? Tidak, kau tidak baik. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo, bangun, ayo. Ayo cepat. Kenapa kau tidak bilang kalau kau sudah boleh pulang? Kau juga tidak memberitahuku kalau aku pilihan terbaik. Kau bilang aku pilihan terbaik. Lalu kenapa kau membiarkan aku menikah dengan Abimanyu? Saru, kau memang pilihan terbaik, tapi aku tidak mungkin jadi yang terbaik untukmu. Ayahmu juga tidak akan setuju. Inder, kau tahu kenapa hidupku begini? Supaya aku bisa mati bukan sebagai Saraswati Partasarti, tapi sebagai Saraswati Parihar. Nikahi aku, Inder. Aku mohon.
Waktu bersyaratmu selesai. Waktumu habis. Aku mohon, aku mohon. Aku mohon. Inder, orang tidak bisa bersama-sama karena melupakan satu sama lain. Orang bisa bersama-sama karena saling memaafkan. Aku tidak bisa memaafkan. Tolong. Berjanjilah padaku. Inder, ayo kemari. Ucapkan selamat tinggal. Tidak mau. Kalau kau tidak mengizinkan istrimu pergi, bagaimana bisa pergi? Kau tidak boleh pergi. Jika suatu hari saatmu tiba, aku yang akan datang pertama kali menjemputmu. Dengan henna di tanganku. Ucapkan selamat tinggal. Kau tidak boleh pergi. Orang tuamu berdoa untukmu, dan doa mereka pasti dijawab. Benar kan? Tuhan sudah menjawab doa mereka. Aku menemukanmu. Tuhan menuliskan surat cinta untukku. Dan aku telah membacanya. Sekarang aku tidak takut lagi. Aku cinta padamu. Aku mencintaimu. Untuk selama-lamanya.
Ayah dengar kau menikah. Inder. Terima kasih. Kau pasti senang melihat suamimu sukses. Jadi ayo kita rayakan. Bersulang. Aku sudah berhenti minum. Sumpah. Hanya 1 hingga 2 kali untuk mengingat bagaimana rasanya. Aku rindu padamu. Setiap hari. Aku sangat merindukanmu. Menepati janjimu. Kalau kau memintanya lagi, aku akan menjawab iya. Kalau kau setuju, aku bersedia berada di sisimu.